Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu berusaha terlihat, justru semakin kamu kehilangan dirimu sendiri? Di dunia yang terus mendorong kita untuk tampil, berbicara, menunjukkan eksistensi, ada satu ilmu sunyi yang hampir dilupakan. Ilmu ini tidak mengajarkan bagaimana menjadi pusat perhatian. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bagaimana menghilang. Bukan menghilang secara fisik, bukan pula melarikan diri dari dunia, melainkan sebuah keadaan di mana kehadiranmu tidak lagi terikat pada pengakuan orang lain. Sebuah kondisi di mana egomu meredup, dan justru disitulah kekuatanmu mulai tumbuh. Dalam diam, dalam sunyi, dalam ketidakterlihatan. Bayangkan seorang pendekar tua di puncak gunung. Ia tidak dikenal siapapun. Namanya tidak tercatat dalam sejarah. Namun setiap gerakannya mengandung ketepatan, setiap nafasnya mengandung kesadaran penuh. Ia tidak butuh dunia untuk mengakuinya, karena ia telah menguasai dirinya sendiri. Inilah paradoks yang jarang dipahami. Ketika kamu berhenti berusaha terlihat, kamu mulai melihat dengan lebih jelas. Ketika kamu berhenti mencari pengakuan, kamu menemukan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh penolakan. Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah ajaran yang telah berbisik dari zaman ke zaman, dari para pertapa, sufi, hingga filsuf kuno, tentang ilmu menghilang. Sebuah teknik batin yang tidak hanya melindungi energi, tetapi juga menguatkan kesadaran, memperdalam intuisi, dan membentuk keteguhan yang tidak bergantung pada dunia luar. Kita akan membahas asal-usulnya, makna tersembunyinya, hingga cara menerapkannya dalam kehidupan modern yang penuh distraksi. Dan yang paling penting, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam dirimu ketika kamu mulai menghilang. Karena bisa jadi, kekuatan terbesar dalam hidupmu bukan berasal dari seberapa banyak kamu terlihat, tetapi dari seberapa dalam kamu mampu menyatu dengan sunyi. Jauh sebelum dunia modern mengenal konsep personal branding atau eksistensi digital, para pencari kebenaran telah memahami satu prinsip yang tampak berlawanan dengan naluri manusia. Kekuatan sejati seringkali tumbuh dalam ketidakterlihatan. Dalam tradisi Timur, ajaran Tao Te Ching menggambarkan sosok bijak sebagai air. Ia mengalir tanpa memaksa, hadir tanpa menonjol, namun mampu mengikis batu yang paling keras sekalipun. Lao Tzu mengajarkan bahwa yang paling kuat justru sering tersembunyi, tidak bersaing untuk dilihat, tidak berusaha untuk diakui. Di jalur sufisme, konsep fana, lenyapnya ego, menjadi inti perjalanan spiritual. Para sufi percaya bahwa ketika identitas diri melebur, ketika aku tidak lagi menjadi pusat, justru disitulah seseorang menemukan kekuatan ilahi yang lebih besar. Mereka tidak mencari panggung, mereka mencari keheningan. Sementara itu, dalam tradisi kebatinan Jawa, dikenal prinsip sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerja tanpa pamrih, hadir tanpa menuntut pengakuan. Ini bukan sekedar etika sosial, melainkan teknik batin. Semakin seseorang mampu menahan dorongan untuk terlihat, semakin besar energi yang terkumpul di dalam dirinya. Ilmu menghilang dalam berbagai tradisi ini bukanlah tentang menghapus keberadaan, tetapi tentang menggeser pusat kesadaran dari luar ke dalam, dari penilaian orang lain menuju kejernihan diri. Dan menariknya, di era sekarang, ketika semua orang berlomba untuk tampil, ilmu ini justru menjadi semakin relevan, karena di tengah kebisingan dunia, hanya mereka yang mampu menghilang yang benar-benar bisa mendengar. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin tahu, kamu yang sedang menyimak ini berasal dari mana? Coba tuliskan di kolom komentar, negara, kota atau daerahmu saat menonton video ini.
Bukan sekedar untuk saling mengenal, tapi sebagai penanda bahwa meskipun kita terpisah jarak, kita terhubung dalam satu pencarian yang sama, mencari makna di balik yang tak terlihat. Memahami ilmu menghilang secara intelektual belum cukup. Karena seperti api, pengetahuan ini tidak akan memberi kehangatan jika hanya dipandangi dari jauh. Ia harus dialami. Ilmu ini bekerja bukan melalui tindakan besar, tetapi melalui perubahan halus dalam cara kamu hadir di dunia. Dan langkah pertama dari semuanya adalah belajar menjadi tenang. Bukan tenang di luar, tetapi tenang di dalam. Karena seseorang tidak bisa menghilang dari pandangan dunia jika pikirannya masih berisik meminta untuk diperhatikan. Maka sebelum melangkah lebih jauh, izinkan dirimu berhenti sejenak. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian di sebuah ruangan sunyi. Tidak ada suara, tidak ada tuntutan, tidak ada yang harus kamu buktikan kepada siapapun. Tarik nafas perlahan, dan saat kamu menghembuskannya, rasakan seolah semua beban untuk terlihat perlahan turun dari bahumu. Biarkan dirimu menyadari, tidak semua kehadiran harus diumumkan. Tidak semua kekuatan harus diperlihatkan. Kadang, yang paling kuat justru yang paling hening. Langkah pertama adalah mengurangi kebutuhan untuk menjelaskan dirimu. Banyak orang tanpa sadar membocorkan energinya karena terus merasa harus menjelaskan siapa dirinya, apa niatnya, atau mengapa ia melakukan sesuatu. Padahal semakin sering seseorang menjelaskan dirinya, semakin banyak energi batinnya keluar. Mulailah dengan latihan sederhana. Saat seseorang meragukanmu, jangan langsung membela diri. Saat seseorang salah memahami dirimu, jangan tergesa meluruskan semuanya. Sesekali, biarkan dunia memiliki versinya sendiri tentang dirimu. Karena tidak semua kesalahpahaman perlu diperbaiki. Kadang diam adalah perlindungan. Seperti bulan yang tidak pernah menjelaskan cahayanya, namun tetap menerangi malam. Langkah kedua adalah belajar hadir tanpa menarik perhatian. Masuklah ke sebuah ruangan tanpa kebutuhan untuk diakui. Berbicaralah tanpa keinginan untuk mengesankan. Duduklah tanpa merasa harus menjadi pusat. Perhatikan bagaimana energimu berubah ketika kamu berhenti mencari sorotan. Pada awalnya mungkin terasa aneh, karena ego terbiasa lapar. Ia ingin dilihat, ia ingin dihargai, ia ingin diakui. Namun ketika kamu tidak lagi memberi makan kebutuhan itu, sesuatu yang baru muncul. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Dan ketenangan itulah bentuk kekuatan yang sangat langka. Jika kamu ingin merasakannya lebih dalam, lakukan latihan ini selama beberapa menit setiap hari. Duduk tenang, pejamkan mata, tarik nafas perlahan. Lalu bayangkan dirimu menjadi bayangan. Bukan bayangan yang menakutkan, tetapi bayangan yang damai. Kamu hadir, namun tidak menuntut. Kamu ada, namun tidak memaksa. Kamu melihat, namun tidak ingin dilihat. Saat membayangkan itu, rasakan tubuhmu menjadi lebih ringan. Pikiranmu mulai melambat, dan ruang di dalam dirimu mulai terbuka. Dalam ruang itu, kamu mungkin merasakan sesuatu yang jarang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Hening yang hidup, bukan hening kosong, tetapi hening yang mengandung kesadaran. Semakin sering latihan ini dilakukan, semakin kamu menyadari bahwa banyak kelelahanmu selama ini bukan berasal dari pekerjaan, melainkan dari usaha tanpa sadar untuk terus terlihat oleh dunia. Langkah ketiga adalah menjaga energi pribadi. Tidak semua hal harus dibagikan. Tidak semua rencana harus diumumkan. Tidak semua luka harus diceritakan. Dalam banyak tradisi kuno, energi diyakini melemah ketika dibicarakan terlalu cepat. Biji yang terus digali tidak akan sempat tumbuh. Karena itu, simpan sebagian dirimu dalam keheningan. Biarkan niatmu matang dalam diam. Biarkan perubahanmu tumbuh tanpa suara. Biarkan kekuatanmu terbentuk tanpa tepuk tangan. Dan ketika kamu mulai menjalani ini, perlahan kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda.
Kamu tidak lagi mudah terusik. Kamu tidak lagi haus pengakuan. Kamu tidak lagi rapuh oleh penilaian. Yang muncul bukan dingin, bukan menjauh, melainkan damai. Damai yang tidak bergantung pada keramaian. Damai yang tidak bergantung pada validasi. Damai yang lahir dari hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri. Dan dari ketenangan itulah, ilmu menghilang mulai bekerja. Ketika kamu mulai benar-benar mempraktekkan ilmu ini, bukan sekadar memahami, tetapi menghidupinya, perubahan pertama yang terjadi seringkali begitu halus, sampai kamu hampir tidak menyadarinya. Dunia di sekitarmu tetap sama. Orang-orang masih berbicara, menilai, bereaksi. Namun sesuatu di dalam dirimu mulai melambat. Seolah-olah ada jarak yang tercipta antara dirimu dan kebisingan itu. Hal-hal yang dulu memicu reaksi cepat, komentar, penolakan, kesalahpahaman, kini tidak lagi langsung menyentuh pusat emosimu. Bukan karena kamu menjadi dingin, tetapi karena kamu tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Kamu telah sedikit menghilang dari pusat drama itu. Bayangkan sebelumnya kamu berdiri tepat di tengah pasar yang ramai. Semua suara, semua dorongan, semua pandangan langsung mengarah padamu. Sekarang, kamu melangkah beberapa langkah ke belakang. Kamu masih berada di pasar itu, tapi kamu tidak lagi berada di tengahnya. Dan dari posisi itu, kamu mulai melihat lebih jelas. Inilah salah satu kekuatan pertama dari ilmu menghilang. Kejernihan yang lahir dari jarak. Ketika kamu tidak lagi sibuk ingin terlihat, energi yang biasanya keluar untuk menampilkan diri mulai berbalik ke dalam. Dan energi itu tidak hilang, ia berubah menjadi kesadaran. Kesadaran yang lebih peka, lebih dalam, lebih tenang. Sekarang, izinkan dirimu sedikit melambat lagi. Tarik nafas perlahan, lebih dalam dari sebelumnya. Dan saat kamu menghembuskannya, bayangkan semua sisa kegelisahan turun, pelan, tanpa terburu-buru. Biarkan bahumu melepas tegang. Biarkan rahangmu rileks. Biarkan pikiranmu tidak perlu mengejar apapun. Kamu tidak sedang mengejar pemahaman. Kamu sedang mengalaminya. Dalam keadaan yang lebih tenang ini, perhatikan sesuatu. Semakin kamu tidak berusaha mengontrol bagaimana orang melihatmu, semakin kamu bebas dari beban persepsi mereka. Dan kebebasan itu menciptakan ruang. Ruang untuk memilih respon, bukan sekadar bereaksi. Ruang untuk melihat motif tersembunyi, baik dalam dirimu maupun orang lain. Ruang untuk tetap diam ketika dunia menuntut jawaban cepat. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Seperti akar pohon yang tidak pernah tampak di permukaan, namun menentukan seberapa kokoh pohon itu berdiri saat badai datang. Semakin dalam akarmu, semakin tenang kamu menghadapi angin. Namun di tahap ini, ada sesuatu yang sering terjadi dan jarang dibicarakan. Ketika kamu mulai menghilang dari kebutuhan untuk terlihat, beberapa orang mungkin mulai merasa kehilangan pegangan terhadapmu. Mereka yang terbiasa membaca reaksimu, yang terbiasa melihatmu menjelaskan diri, yang terbiasa melihatmu hadir dalam cara lama, akan mulai merasa ada yang berubah. Dan terkadang mereka akan mencoba menarikmu kembali. Mungkin melalui pertanyaan, mungkin melalui provokasi halus, mungkin melalui kesalahpahaman yang sengaja dibiarkan. Disinilah ujian pertama muncul. Apakah kamu akan kembali ke pola lama, menjelaskan, membela, menunjukkan, atau kamu tetap berada dalam ketenangan barumu? Sekali lagi, tarik nafas perlahan. Rasakan bahwa kamu tidak harus menjawab semuanya, tidak harus merespon setiap dorongan, tidak harus kembali ke tempat yang sudah kamu tinggalkan. Ketenangan bukan berarti lemah, diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah bentuk kendali tertinggi.
Dan semakin kamu bertahan dalam keadaan ini, sesuatu yang lebih dalam mulai terbentuk. Ketahanan batin. Bukan ketahanan yang keras dan kaku, tetapi ketahanan yang lentur, seperti air. Air tidak melawan, namun tidak bisa dihancurkan. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa menghilang bukanlah kehilangan diri, melainkan menemukan pusat dirimu yang tidak tergoyahkan. Dan dari pusat itulah kekuatan sejati mulai tumbuh, dalam diam, dalam tenang, dalam kesadaran yang tidak lagi tergesa. Namun ada lapisan yang lebih dalam dari ilmu ini. Sebuah wilayah yang tidak semua orang siap untuk memasukinya. Karena ketika kamu semakin menghilang, bukan hanya dunia luar yang berubah cara melihatmu, tetapi kamu juga mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang berbeda. Topeng-topeng lama perlahan runtuh. Peran-peran yang dulu kamu pegang, sebagai sosok yang harus dipahami, dihargai, diakui, mulai terasa asing. Dan di balik semua itu, muncul satu pertanyaan yang lebih sunyi, namun jauh lebih jujur. Jika aku tidak lagi berusaha terlihat, lalu siapa aku sebenarnya? Disinilah banyak orang tanpa sadar mundur. Karena keheningan yang lebih dalam seringkali terasa seperti kekosongan. Namun sebenarnya, itu bukan kekosongan. Itu adalah ruang. Ruang yang selama ini tertutup oleh kebisingan identitas. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan dirimu masuk lebih dalam ke dalam ketenangan itu. Tarik nafas perlahan, lebih pelan dari sebelumnya, lebih dalam, tanpa dipaksa. Tahan sejenak, dan lepaskan. Dengan lembut, biarkan nafasmu menjadi lebih halus, lebih tenang, lebih sunyi. Rasakan tubuhmu seolah tenggelam dalam ketenangan itu. Pikiranmu tidak perlu menjawab apapun. Tidak perlu memahami semuanya sekarang. Semakin kamu membiarkan dirimu tenang, semakin jelas sesuatu yang sebelumnya tersembunyi mulai terasa. Dalam ruang ini, kamu akan menyadari satu hal penting. Kamu bukanlah pikiranmu. Kamu bukanlah peranmu. Kamu bukanlah bagaimana orang lain melihatmu. Semua itu hanyalah lapisan. Dan selama ini, kamu hidup terlalu dekat dengan lapisan-lapisan itu, sampai lupa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, yang tidak berubah, tidak terganggu, tidak membutuhkan pengakuan. Ketika kamu menghilang, yang sebenarnya terjadi adalah lapisan-lapisan itu perlahan menjauh, dan yang tersisa adalah kesadaran murni, kesadaran yang hanya mengamati, tanpa perlu dinilai, tanpa perlu dibuktikan. Namun di titik ini, ada paradoks yang jarang dipahami. Semakin kamu tidak ingin terlihat, justru kehadiranmu menjadi lebih terasa. Bukan karena kamu menonjol, tetapi karena energimu menjadi utuh. Orang mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang berbeda darimu, tetapi mereka bisa merasakannya. Ada ketenangan yang tidak biasa. Ada kedalaman yang tidak mudah digoyahkan. Ada ruang di sekitarmu yang membuat orang lain tanpa sadar menurunkan suara mereka. Ini bukan karisma yang dibuat-buat. Ini adalah efek alami dari seseorang yang tidak lagi tercerai-berai oleh kebutuhan untuk terlihat. Namun semakin dalam kamu masuk ke jalur ini, semakin penting untuk memahami satu hal. Menghilang bukan berarti mengasingkan diri, bukan berarti menutup diri dari dunia, dan bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli.
Justru sebaliknya, kamu tetap hadir, tetap berinteraksi, tetap menjalani kehidupan, tetapi pusatmu tidak lagi di luar. Seperti samudra, di permukaan mungkin ada gelombang, namun di kedalaman selalu tenang. Sekarang, izinkan dirimu merasakan kedalaman itu sekali lagi. Tarik nafas perlahan, dan saat kamu menghembuskannya, bayangkan dirimu tenggelam lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Lebih tenang, lebih sunyi, lebih luas. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dipertahankan. Semakin kamu melepaskan, semakin kamu utuh. Dan di titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang sangat halus, namun sangat kuat. Kamu tidak perlu terlihat untuk memiliki kekuatan. Kekuatan itu sudah ada, selama kamu tidak lagi menghamburkannya keluar. Ilmu menghilang pada akhirnya, bukan tentang menjadi tidak ada, melainkan menjadi begitu utuh di dalam, hingga dunia luar tidak lagi menentukan siapa dirimu. Dan dari keutuhan itulah lahir kebebasan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, ilmu menghilang bukanlah tentang menghapus jejakmu dari dunia, melainkan tentang menarik kembali pusat dirimu dari kebisingan yang selama ini mengaburkannya. Kita telah melihat bagaimana kekuatan tidak selalu lahir dari sorotan, bagaimana ketenangan bisa menjadi benteng, dan bagaimana diam bisa menjadi bentuk kendali yang paling tinggi. Ketika kamu berhenti berusaha terlihat, kamu mulai melihat dengan lebih jernih. Ketika kamu berhenti mencari pengakuan, kamu mulai menemukan kekuatan yang tidak mudah runtuh. Dan ketika kamu berani masuk ke dalam keheningan, kamu menyadari bahwa selama ini yang kamu cari di luar, ternyata sudah ada di dalam. Sekarang, sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, izinkan dirimu kembali sejenak ke dalam nafasmu. Tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk dengan lembut, dan saat kamu menghembuskannya, lepaskan sisa-sisa ketegangan yang mungkin masih tertinggal. Biarkan dirimu menjadi sedikit lebih tenang dari sebelumnya, sedikit lebih hening, sedikit lebih utuh. Dalam keadaan ini, kamu tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu menjadi siapapun. Cukup hadir dengan kesadaran penuh. Dan jika perjalanan ini terasa bermakna bagimu, jika ada bagian dari dirimu yang tersentuh oleh apa yang kita bahas hari ini, kamu bisa mengambil satu langkah kecil yang sederhana. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, beri like, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin juga sedang mencari ketenangan di tengah kebisingan dunia. Bukan sekedar untuk mendukung channel ini, tetapi agar lebih banyak orang bisa menemukan ruang hening mereka sendiri. Karena mungkin di luar sana, ada seseorang yang lelah berusaha terlihat dan hanya butuh satu pengingat sederhana, bahwa kekuatan sejati justru lahir saat ia berani kembali ke dalam dirinya. Renungkan ini. Di dunia yang terus memanggil namamu, beranikah kamu sesekali tidak menjawab dan justru mendengarkan dirimu sendiri? Sampai di sana, perjalananmu yang sesungguhnya baru dimulai.